Shalom Bapak Ibu peserta FLWJ kelas lanjutan. Pada hari ini kita masuk buku yang baru dengan judul Allah yang tidak melampaui. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami bersatu hati untuk kami dapat mengenal Allah yang berada daripada mulanya. Berilah kami hikmat, inspirasi Roh Kudus untuk kami dapat mengenal-Mu Bapa. Dan kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan iman. Iman diberikan Allah melalui anaknya. Semua yang anak Allah beritakan adalah isi hati Bapa, isi hati Allah. Maka ketika kita mendengar firman Allah yang keluar dari mulut anak, kita memiliki iman. Meski kita tidak pernah melihat Allah, karena Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24 katakan Allah adalah roh. Tapi kita dapat mengenal Allah melalui anak, melalui firman. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Demikianlah bagaimana iman bertumbuh dalam setiap kita. Allah tidak melampaui iman, Bapak Ibu. Jika imanmu mengatakan, saya akan percaya Yesus seumur hidup saya, terjadilah demikian. Kalau engkau katakan, saya hanya percaya Yesus demi suami saya, demi anak saya, Allah tidak melampaui imanmu. Berarti engkau sebenarnya tidak memiliki iman. Suamimu lah, anakmu lah imanmu. Mungkin doamu pun tidak menarik perhatian Allah. Allah tidak melampaui iman. Bapak Ibu, dari muka bumi ini yang Allah cari di dalam hidup kita adalah Allah mencari iman. Adakah iman di dalam diri kita? Bukan Allah lihat status sosial kita, bukan Allah lihat ukuran besar rumahmu, bukan. Allah melihat adakah iman di dalam dirimu. Allah menciptakan manusia dari debu, dari segenggam debu. Kemudian manusia bergerak serupa dengan gambarnya. Manusia berkembang biak, bekerja. Jika seorang manusia tidak percaya Allah pun, dia dapat hidup dengan makmur, sentosa, sejahtera. Terkadang orang-orang yang percaya Yesus mungkin bisa saja, wah dia gak percaya Yesus tapi hidupnya sentosa. Bisa saja melihat demikian. Tapi bagi orang yang percaya Yesus, hidupnya malah teraniaya, terus terhina. Mengapa demikian? Mengapa Bapak Ibu? Orang-orang yang taat akan Tuhan, yang punya iman, hidupnya teraniaya. Sepertinya kok menderita setiap hari. Kenapa? Sebab kehidupannya, kehendak Yesus membatasi hidup mereka. Jadi jika kita hidup di dalam iman kita akan Yesus, kita hidup di dalam Kristus, kita menjalankan kehidupan iman sebagai orang percaya, mungkin kita akan teraniaya setiap hari, menderita rasanya setiap hari. Tetapi itu karena kehendak Allah sudah membatasi hidup kita. Nah, ini adalah sebenarnya sukacita yang besar bagi kita. Arti kebebasan yang sesungguhnya apa Bapak Ibu? Arti kebebasan adalah ketika engkau tidak lagi melakukan apa yang kau inginkan. Saya ulangi, kebebasan artinya engkau tidak lagi dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Itulah arti kebebasan. Jika engkau mau marah, inginnya mengeluarkan kata sia-sia, mengumpat,
inginnya berbuat jahat kepada orang, mencuri, berdusta. Tapi kemudian rasanya engkau tidak bisa lagi melakukan hal itu. Nah, artinya engkau sudah mendapatkan kemerdekaan di dalam Kristus. Engkau sudah merdeka dari apa? Dari hawa nafsu kedaginganmu. Hawa nafsu dunia. Itulah arti kebebasan. Jadi, kehidupan iman orang percaya bukanlah kehidupan yang indah di mata, yang sepertinya mulus jalannya, yang sepertinya sentosa, makmur, bahagia. Kita coba baca ya. Mazmur 73. Sebenarnya kehidupan yang demikian, yang sepertinya kasat mata, sentosa, makmur, sejahtera, itu kehidupan yang seperti itukah yang baik? Coba kita baca dalam Mazmur 73. Ayat 1 sampai 5. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Jadi orang-orang fasik yang tidak percaya, mereka sehat dan gemuk. Mereka enggak mengalami kesusahan. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Tetapi mereka seperti apa? Jalan mereka seperti berjalan di jalan yang licin, yang sekali-kali mereka dapat terpeleset dan tergelincir. Artinya mereka seperti berjalan tidak ada proteksi dan perlindungan Tuhan, Bapak Ibu. Dan yang terlebih daripada itu, meskipun tanpa iman mereka bisa makmur, tapi satu hal yang mereka tidak bisa hindari, yaitu penghakiman terakhir. Penghukuman terakhir mereka tidak akan bisa hadapi, tidak akan bisa hindari. Namun bagi setiap orang percaya yang hidup di dalam jalan Tuhan, yang seumur hidup mengabdikan diri, mendedikasikan kepada Tuhan, maka Yohanes 3 ayat 18, kita telah diluputkan dari penghukuman terakhir. Wow, bukankah itu yang paling terbahagia bagi kita, Bapak Ibu? Coba kita baca yuk. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yang percaya tidak akan dihukum, jadi terluput. Meskipun sekarang menjalankan kehidupan iman rasanya teraniaya, menderita, kok susah, ini terhimpit. Tetapi janji Tuhan, sebagaimana doa Bapa kami, bunga bakung Tuhan pelihara, manusia apalagi kita, anak-anak Allah, pasti segala sesuatu cukup. Walaupun orang-orang percaya, tidak percaya hidupnya begitu sentosa, makmur, sejahtera, tapi lihat apa yang ayat 18 katakan, firman Tuhan katakan, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Nah ini loh Bapak Ibu, akhir daripada kehidupan mereka. Lalu apakah kita perlu cemburu? Tidak Bapak Ibu. Tapi orang yang cemburu, orang yang tidak mengerti dan memahami. Sebenarnya kehidupan sekarang ini yang kita jalani, kita cukup bertahan. Apa arti dari iman? Iman berasal dari bahasa Yunani pistis. Pistis itu berbicara tentang suatu keyakinan yang teguh. Jika engkau memiliki iman, engkau harusnya memiliki keyakinan yang teguh. Terus ada confidence, ada suatu kepercayaan diri, memiliki percaya diri. Tuhan bersamaku, Immanuel. Tuhan menopangku, Tuhan akan menolongku. Ada suatu confidence. Jika masih takut-takut, ini takut, itu takut susah, takut masa depannya sulit, takut ini, takut itu, takut kematian. Mungkin saja
Kau seperti Raja Agripa loh. Raja Agripa itu mendengar firman Tuhan, dia bukan orang Kristen, tapi dia bilang, hampir saja aku jadi Kristen. Sebenarnya dia enggak menjadi Kristen. Kalau kita berbicara Kristianitas, Kristen itu berbicara ada enggak iman? Kristus pengikut Yesus melihat ada iman enggak? Seharusnya seorang pengikut Kristus adalah yang memiliki iman. Tapi masih takut ini, masih takut itu, masih takut. Jadi imanmu adakah? Gitu kan? Yuk kita belajar lagi. Jadi bagi orang Kristen yang terpenting adalah kita luput dari penghukuman terakhir. Kehidupan tubuh selama kita di dunia ini bukanlah yang utama. Kita hidup bukan untuk makan, tapi kita makan untuk hidup. Tapi kemudian ketika makanan itu menjadi pilihan kita, makanan itu menjadi utama, materi menjadi yang utama, itu kita juntrungannya adalah orang yang tamak. Pilih Yesus atau tamak, Yesus atau mamon, Yesus atau dunia. Itulah pilihanmu. Jika kita confidence berkata, Yesus itu imanmu, Allah tidak melampaui iman. Bagaimanapun Allah mencari iman. 2 Korintus 13 ayat 5, yuk kita baca. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi selidiki diri masing-masing. Selidiki dirimu masing-masing. Apakah ada iman Yesus di dalam dirimu? Jika ada nama Yesus, nah itulah iman. Dan itulah yang Allah cari di dalam kita. Bukan status sosial, bukan ukuran rumahmu, bukan berapa banyak emas batangmu, atau berapa banyak engkau menyandang gelarmu atau jabatanmu atau banyaknya perusahaanmu dan sebagainya atau prestasimu. Bukan. Allah mencari iman. Adakah iman di dalam dirimu? Bapak Ibu, semakin kita tahu tentang iman itu sempit. Maka dalam perumpamaan orang kaya yang disuruh meninggalkan hartanya tapi sukar, maka Yesus katakan, masuk ke surga itu seperti unta masuk ke lubang jarum. Artinya sempit. Coba kita baca yuk, Markus 10 ayat 26. Sampai 27. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi seperti ayat 25-nya, kita angkat yang lebih tinggi lagi ya, dari ayat 23 sampai 25. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa Yesus sampai katakan gitu? Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi artinya begitu sempit iman itu. Begitu sukar. Ini kenapa sampai Yesus katakan demikian? Karena ada satu orang kaya yang Yesus katakan, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu apa yang orang kaya ini responnya?
Mendengar itu dia kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Berarti kan ia tidak mau meninggalkan hartanya. Maka Yesus katakan sukar orang masuk kerajaan surga. Sangat sempit. Jadi apa yang keputusan kita? Mana yang kita pilih? Yesus atau harta? Yesus atau mamon? Yesus atau tamak? Itulah pilihan. Dan Allah tidak melampaui kehendakmu. Allah tidak melampaui imanmu. Pada hari ini, saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan pilihlah Yesus. Dialah satu-satunya hidup kekal. Jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Bapak Ibu, Allah mencari iman. Bahkan pelayan bar pun bisa selamat. Allah bukan melihat seberapa salehnya kau hidup. Ada bisa orang yang saleh tapi masuk neraka, bisa jika ia tidak memiliki iman. Tapi seorang pelayan bar yang bertobat, merendahkan hati dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan penebus, maka ia memiliki iman, ia dapat masuk kerajaan surga. Demikian Allah mencari iman di dalam diri kita. Dan iman yang poin terakhir, iman mengharmoniskan Allah dengan manusia. Apa maksudnya? Harmonis itu artinya ada suatu percakapan Bapak Ibu. Ketika kita katakan Allah, seperti Adam dan di Taman Eden ketika Tuhan Adam mencari Tuhan, di sini aku. Demikian ketika kita memanggil Allah, Tuhan Allah dapat mengatakan aku ada di sini. Ada suatu percakapan. Iman berbicara tentang mengharmoniskan Allah dengan manusia. Itulah iman. Saya memiliki iman, berarti saya memiliki harmonisasi dengan Allah. Bisa bercakap-cakap dengan Allah. Manusia bisa bercakap-cakap dengan Allah lewat apa? Lewat doa. Kita memanjatkan doa permohonan dan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Itulah ada harmonisasi antara Allah dengan kita. Dalam kehidupan iman saya sudah sekian banyak doa demi doa saya Tuhan jawab. Tepat pada waktunya. Tepat persis ketika sungguh Tuhan tolong saya. Pertolongan Tuhan datang. Tepat waktunya. Dan hari ini dalam pengajaran, sungguh hal ini dapat saya katakan ya dan amin. Iman mengharmoniskan Allah dengan manusia. Ada suatu keharmonisan. Itu menandakan kita memiliki iman ketika kita berdoa dan Tuhan menjawab. Tapi jika doamu gak pernah dijawab, kemungkinan tidak ada harmonisasi antara Allah dengan engkau. Ada suatu, kalau gak harmonis itu kan berarti ada masalah. Ada masalah, ada suatu hubungan yang kurang mengasihi. Contoh ya, kalau kita sedang ada masalah dengan kerabat kita, berarti kan hubungan kita akan terputus, udah gak bisa lagi. Dulu bisa, fik, yes. Kalau sekarang tiba-tiba ada masalah, udah gak bisa lagi saling panggil-panggilan, bercakap-cakap, komunikasi udah gak lancar lagi, gak harmonis. Kita dengan pasangan kita. Kalau lagi gak harmonis, kayaknya ngobrol aja bawaannya kesal gitu. Bawaannya empat gitu. Nah kan gak harmonis. Dengan orang tua juga demikian. Biasanya bisa saling cerita, orang tua kita memberikan masukan, memberikan kekuatan, tapi gak harmonis. Baru ngomong sebentar, bawaannya mau marah-marah. Ada sesuatu yang gak harmonis di dalam hubungan. Demikian kita dengan Allah harus ada harmonis. Ada keharmonisan hubungan antara Allah dengan manusia. Bagaimana caranya supaya hal itu dapat terjadi? Pertama, kita perlu hati yang mengasihi Allah. Hati yang mengasihi Allah berawal dari pertobatan kita yang sukses di hadapan Allah. Kita yang menyadari bahwa saya orang berdosa tanpa Tuhan.
saya tidak bisa apa-apa. Maka saya begitu memerlukan Tuhan. Pertobatan kita, kemudian kita percaya Allah adalah eksis, ada. Dan mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi seseorang Bapak Ibu, otomatis kita jadi harmonis. Walaupun mungkin salah paham, kita bisa dengan sabar saling bercerita supaya salah paham juga jadi bisa balik kembali, jadi pulih kembali karena ada kasih. Maka iman juga itu berbicara tentang kasih kita kepada Allah. Kita harus mengasihi Allah terlebih dari apapun. Tetapi kalau di dalam dunia ini materi, kehormatan, apa sih yang membuat kita tidak harmonis dengan Allah? Apa yang menjadi barrier? Ada suatu ketamakan. Tamak itu berbicara materi, kehormatan, hawa nafsu. Hawa nafsu dibagi dua. Ada hawa nafsu seksual, hawa nafsu makan. Makan ini sangat besar. Demi makan, bisa dapat kerjaan besar. Orang bisa meninggalkan imannya akan Yesus, pindah ke agama lain. Mungkin dengan agama lain, banyak orang lebih memberikan berkat. Demikian orang menjual imannya. Jadi kita harus bisa menang akan semua hal ini, ketamakan ini, Bapak Ibu. Jadi kembali lagi tadi saya cerita tentang iman, pistis, ada trust, keyakinan yang teguh, ada confidence, kepercayaan diri, dan ada fidelity. Fidelity itu berbicara setia dan taat. Ada arti bertahan. Iman artinya bertahan. Seseorang yang bertahan adalah seseorang yang panjang sabar. Dan panjang sabar diikuti dengan suatu tindakan apa? Taat akan perintah Allah. Nah, inilah iman. Bertahan, panjang sabar, taat akan perintah Allah, akan firman Allah, akan terbentuk iman. Dan terbukti orang beriman mempertahankan sabar, taat akan perintah Allah. Allah tidak melampaui iman. Pertolongan Allah, janji keselamatan, Allah ingin melimpahkan hidup kekal, berkat-Nya, tapi Allah tidak melampaui iman kita. Milikilah iman yang harmonis dengan Allah. Demikian Bapak Ibu, kita coba baca satu ayat terakhir ya, Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Buktikan Bapak Ibu, mintalah sesuatu, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dan janji firman, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Iman yang harmonis dengan Allah. Iman yang dapat bertahan dengan panjang sabar, taat akan firman Allah. Dan orang yang beriman, yang meminta, Tuhan akan mendengar. Itulah janji, buktikan. Milikilah iman yang harmonis dengan Allah. Demikian firman pada hari ini. Kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau memberikan kami pada hari ini firman yang begitu luar biasa. Biarlah kami bertumbuh dalam pengenalan kami akan Yesus dan kami terus menjaga iman kami sampai akhir. Tolonglah kami Bapa, berilah kami hikmat, inspirasi Roh Kudus dan para kuasa untuk kami mensukseskan kehidupan iman kami. Dan kiranya semua doa-doa anak-Mu yang telah dipanjatkan, dengarlah Bapa. Dan kiranya kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman pada hari ini, kita sudah selesai bab 1
Tapi di bagian A, minggu depan kita masuk ke bagian B. Oke, sampai minggu depan. Salam Berea. Marilah kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.